Sidogiri bukan anti ekonomi. Tidak bisa dipungkiri bahwa ekonomi merupakan salah satu faktor penunjang yang paling utama bagi perjuangan. Hanya saja, Sidogiri tidak berkenan untuk menjadi saudagar yang menganggap satu-satunya kekuatan perjuangan adalah uang. Kadangkala ada yang berlogika bahwa untuk bisa berjuang kita harus kaya terlebih dahulu. Jika kita miskin, maka mana mungkin kita bisa berjuang dan berdakwah sementara kita masih disibukkan dengan diri sendiri. Alur logika semacam ini sudah begitu banyak dianut oleh orang, termasuk oleh kaum santri sendiri. Menurut saya, sebenarnya logika ini menjadi laku keras bukan karena sesuai dengan kenyataan, tapi karena sesuai dengan keinginan. Kenyataannya, ketika sudah kaya, mereka justru lebih sibuk dengan uangnya daripada dengan agamanya. Sedikit sekali ada orang yang ketika kaya, dia justru meletakkan uang itu hanya sebagai sarana dan alat perjuangan. Yang sering terjadi, mereka justru meletakkan uang itu sebagai tujuan. Dia pura-pura tidak tahu ketika kepentingan agama ditabrak dan dihalangi dari berbagai penjuru. Namun sangat heboh ketika ada sedikit saja kepentingan bisnisnya yang terganggu. Nalar semacam ini juga terjadi di dunia politik. Banyak orang yang berargumen bahwa kita harus terjun ke dunia politik agar bisa menggiring kebijakan pemerintah supaya menguntungkan umat Islam. Sungguh sangat luar biasa dan sangat salut jika kenyataannya memang demikian. Yang lebih banyak terjadi bukanlah demikian. Kata-kata berbau perjuangan seringkali hanya dimanfaatkan sebagai alat retorika belaka untuk membenarkan nafsu kita terhadap kekuasaan dan kekayaan. Dan di negeri kita ini, kita sering dan bahkan sudah terbiasa mendengar retorika gombal semacam itu. Tapi kita terus percaya. Itu hebatnya kita. Ya, kita ini laki-laki tapi kayak perempuan. Dirayu senang sudah ya. Sudah itu ditipu. Kadangkala ada sebagian dari kita yang suka latah dengan nalar orang lain. Bahwa begini baik dan begitu baik. Ada banyak saran yang masuk. Seandainya Sidogiri melakukan ini, membuka ini dan itu, maka akan sangat baik. Memang benar, semua bisa menjadi sarana kebaikan. Namun perlu juga diingat bahwa sesuatu yang baik untuk realitas di luar sana belum tentu baik untuk Sidogiri yang sesungguhnya. Sesuatu yang baik menurut nalar belum tentu baik dalam kenyataan. Apa yang masuk akal belum tentu bisa masuk dalam hati. Nanti berstatus ya. Serius. Aduh, serius. Aduh, pola. Habis saja. Sidogiri terdiri dari dua kata. Sido dan giri. Kalau diartikan, sido itu berarti jadi atau tidak gagal. Sedangkan giri berarti gunung. Jadi Sidogiri adalah proses untuk menjadi gunung. Atau lebih tepatnya, Sidogiri tidak boleh gagal menjadi gunung. Gunung di situ, saya menangkapnya sebagai sebuah cita-cita. Sidogiri adalah sebuah proses yang terus dibangun untuk mencapai puncaknya. Dengan tujuan yang sudah sangat jelas dan telah dirintis oleh para masyayikh sejak dulu. Sidogiri sudah sangat sempurna sebagai cita-cita. Tidak usah diubah-ubah lagi. Tinggal kita sebagai alumni harus tetap bisa menjadi bagian dalam mengembangkan apa yang sudah menjadi garis besar cita-cita tersebut. Tuntutan belajar ala kitab Ta'limul Muta'allim yang dikritik oleh kalangan akademisi, justru itulah yang melahirkan ulama-ulama hebat di seluruh dunia selama berabad-abad. Ta'lim Muta'allim mungkin tidak relevan jika yang diinginkan adalah membentuk generasi yang menuhankan akal dan mengukur kesuksesan dengan hal-hal pragmatis. Sebaliknya, Ta'limul Muta'allim menjadi sangat relevan jika tujuannya adalah membentuk generasi yang menuhankan Allah dan mengukur kesuksesan dengan keselamatan di akhirat.